Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peradaban masa Khulafa ar-Rasyidun, masa Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Anggota kelompok 2 yaitu Silvi Puspitasari, Yusmalana Fauzia, dan Della Aulia Anggreni. Pertama, kita akan membahas mengenai Khulafa ar-Rasyidin. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin telah bertindak sebagai pemimpin yang tidak hanya demokratis, namun juga harismatik, arif, dan bijaksana. Banyak sekali peran dan prestasi yang diraih selama mereka menjabat sebagai khalifah. Materi ini akan memberi pengetahuan tentang sejarah peradaban Khulafa ar-Rasyidin, terutama pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengenal Khalifah Utsman bin Affan, memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Quraisy. Masuk Islam pada umur 34 tahun atas ajakan Abu Bakar, menjadi khalifah pada masa pemerintahan terlama yaitu 12 tahun. Menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Salah satu saudagar kaya dan sangat pemurah, merelakan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama, kesuksesan Utsman bin Affan dalam pemerintahannya. Yang kedua, sistem pemerintahan Utsman bin Affan. Sistem pendidikan Utsman bin Affan. Kelemahan pemerintahan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Peradaban yang terjadi di masa Utsman bin Affan. Dan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kesuksesan Utsman bin Affan dalam pemerintahannya. Perluasan wilayah pemerintahan Utsman bin Affan pada 6 tahun pertama ditandai dengan perluasan kekuasaan Islam yang telah sampai pada seluruh area Persia, Tabristan, Azerbaijan, dan Armenia, meluas pada Asia dan Siprus. Perluasan wilayah masjid. Utsman bin Affan menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, yang tujuannya agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang haji. Kesuksesan Utsman bin Affan dalam pemerintahannya yang selanjutnya yaitu penumpas pemberontakan, menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam di zaman Umar, karena setelah Umar berpulang ke rahmatullah, ada daerah yang mendurhakai. Kemudian, pembukuan Al-Quran. Utsman berhasil menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembar-lembaran naskah Abu Bakar, sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Al-Quran yang terbentuk mushaf dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan. Sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Hal ini berbeda dengan masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Wilayahnya hanya dibedakan menjadi dua, yakni wilayah yang pemimpinnya memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut amir, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut wali. Sistem pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, sistem pendidikan tidak jauh berbeda dengan sistem sebelumnya. Para sahabat yang memiliki pengaruh dan dekat dengan Rasulullah diperbolehkan meninggalkan Madinah dan diberi kebebasan untuk keluar dan menetap di daerah yang mereka inginkan untuk mencari ilmu. Dikarenakan adanya perluasan wilayah, maka banyak para sahabat yang mendatangi wilayah luar Madinah dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Hal ini membuat bertambahnya peserta didik yang paham tentang Islam bertambah banyak dan mempermudah mereka belajar agama Islam. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pengklasifikasian yang rapi dan sistematis, disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan dari peserta didiknya. Kelemahan sistem pemerintahan Utsman bin Affan. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, dibagi menjadi 2 periode. Pada 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang bersih, sedangkan periode 6 tahun kedua merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara, atau biasa disebut nepotisme. Tidak menutup kemungkinan Khalifah Utsman melupakan pesan pendahulunya yaitu Khalifah Umar bin Khattab agar khalifah setelahnya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat negara.
yang mengakibatkan dalam periode kedua keadaan politik berbalik mundur. Penyebab terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dikarenakan dalam periode kedua keadaan politik berbalik mundur yang akhirnya timbul gejolak politik huru-hara silih berganti, petisi dan intrik merajalela yang kemudian membuahkan pembunuhan beliau pada hari Jumat 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Pada saat itu, Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran, sehingga bajunya berlumuran darah. Persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Sebab-sebab yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Khalifah Utsman disebutkan oleh Abu Zahra sebagai berikut. Yang pertama, Utsman terlalu baik hati kepada pembesar-pembesar muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Yang kedua, Utsman menyerahkan urusan pemerintahan kepada kerabatnya, termasuk meminta pendapat tentang permasalahan pemerintahan yang tengah dihadapi, sedangkan mereka bukan orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai akibatnya banyak orang yang sama sekali belum kuat keislamannya menangani masalah-masalah penting pemerintahan. Yang keempat, Utsman terlalu lemah kepada bawahannya, sedangkan bawahannya itu sebagian tidak berlaku adil yang menyebabkan rakyat merasa tidak puas. Yang kelima, sebagai sebab yang paling fatal adalah adanya orang-orang yang dendam atas Islam. Mereka masuk Islam luarnya saja, sedangkan hatinya kafir. Akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman merupakan malapetaka besar yang menimpa umat Islam dan menjadi akhir dari masa pemerintahan Utsman. Mempelajari kerusuhan-kerusuhan yang telah mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Ali yang merupakan calon terkuat untuk menjadi khalifah keempat. Khalifah Ali dipilih dan diangkat oleh mayoritas muslimin setelah Utsman. Peradaban yang terbentuk pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dari keseluruhan masa pemerintahan Utsman, beliau meninggalkan jejak peradaban yang bermakna dalam kehidupan saat itu hingga sekarang. Antara lain, yang pertama membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menyeragamkan cara baca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Yang ketiga, memberi kebebasan dalam mencari ilmu. Yang keempat, membangun fasilitas umum. Yang kelima, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Mengenal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Quraisy. Amirul Mukminin yang keempat dikenal sebagai seorang yang alim, cerdas, dan taat beragama. Beliau merupakan sahabat juga menantu Nabi, suami dari putri Rasulullah yaitu bernama Fatimah. Khalifah Ali merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dalam kalangan anak-anak. Memiliki gelar yang berbeda dengan sahabat lain yaitu Karamallahu wajhah. Membahas masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib meliputi sistem pemerintahan pada era Ali bin Abi Thalib, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan permasalahan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali memerintah selama 6 tahun. Meskipun begitu, masa tersebut tidak sunyi dari berbagai politik, yaitu Ali selalu berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengembalikan kembali harta yang dibagikan Utsman kepada pejabat-pejabatnya. Ali juga mengambil surat dari gubernur dan para pejabat, agar bijaksana dalam menjalankan tugasnya, agar tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun para undangan perpajakan. Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali menjadikan usaha Ali tidak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya daripada persatuan dan kesatuan. Saat ada konflik, Ali memilih yakin kepada pendiriannya yang mengakibatkan menolak nasihat sahabat. Sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu tipe demokrasi. Tipe demokrasi adalah tipe dalam pembayatan Ali sebagai khalifah keempat. Tipe karismatik, tipe memimpin masyarakat yang memperhatikan kinerja masyarakat. Tipe militeristik, mengembalikan kebijakan di mana Umar bin Khattab menyusun
benahi arsip negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Faktor yang sangat mempengaruhi kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah satu, kecerdasan yang terdapat pada Ali bin Abi Thalib yang dimana ini tidak dimiliki sama sahabat-sahabat yang lain. Kedua, Ali sebagai orang yang zahid. Ketiga, menjauhi segala kesenangan duniawi dan bias disebut sebagai orang yang wara. Keempat, menjauhi segala dosa dan syubhat. Permasalahan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, dikarenakan pembunuh Utsman belum diketahui, adanya dugaan pembunuh Utsman adalah kelompok dari Ali. Keadaan ini oleh sebagian kelompok dipolitisir untuk mempertajam pertentangan antara Bani Hashim, yaitu golongan Ali, dan Bani Umayyah, golongan Utsman. Yang kedua, atas dasar kezuhudan dan kealiman Ali, munculnya Ali sebagai khalifah dianggap akan merugikan kelompok elit Islam yang cinta kepada kedudukan dan kekuasaan. Yang terakhir, terjadinya Perang Jamal, Perang Siffin, dan Perang Nahrawan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.